Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya wa din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Anak-anakku yang berbahagia, bagaimana kalian sudah mempraktekkan tentang cara-cara sholat berjamaah, ya, baik kalian menjadi imam atau ketika kalian menjadi makmum. Nah, di sini kita di pelajaran ke-22 akan membahas tentang hukum seputar masbuk. Masbuk itu artinya orang yang terlambat dalam mengikuti sholat berjamaah. Jadi bisa jadi kan karena satu hal kita ini terlambat dalam mengikuti sholat berjamaah. Misal, ya, kita sudah ikut sholat bersama imam, dapat satu rakaat, kemudian kita kentut, berarti kan batal kan, kita keluar wudhu, kemudian masuk lagi ikut sholat, berarti kita terlambat satu rakaat, ya, terlambat satu rakaat. Nah, kita yang terlambat mengikuti sholat itu disebut dengan makmum masbuk, ya, makmum yang tertinggal. Nah, bagaimana caranya kita menyempurnakan sholat yang tertinggal? Ya, karena tadi apa? Kalau tertinggal imam salam, ya kita harus menyempurnakan sholat kita. Ya. Lihat di sini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan pengarahan, ya. Idza sami'tum al-iqamata famshu ila sholati wa alaikum bis sakinati wal wiqar wa la tusri'u wa ma adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atimmu. Ya, jika kalian mendengar iqamah, ya, mendengar qomat, maka berjalanlah ke sholat dengan tenang. Ya, kita tetap berangkat ke masjid itu dengan tenang. Ya, kita berjalan dengan tenang dan khidmat. Jadi tidak boleh tergesa-gesa, wala tusri'u. Enggak boleh lari. Oh, sudah qomat, ayo lari. Enggak boleh. Udah jalan aja biasa dengan tenang. Maka ketika sampai di masjid, wa ma adraktum fasallu, apa yang kalian dapati sholatlah. Sampai di situ imam posisinya langsung ikut gitu loh. Ya, imam duduk, ya kita ikut duduk. Ya, imam rukuk, ya kita ikut rukuk, gitu aja. Apa yang kalian dapati sholatlah. Wa ma fatakum, apa yang kalian terluput, maka sempurnakanlah. Jadi yang ketinggalan itu apa? Diganti nanti. Imam salam kita sempurnakan. Ya, jadi misalnya kita sampai di masjid, imam sudah rakaat kedua, berarti kita ketinggalan satu rakaat, maka imam salam kita sempurnakan menambah satu rakaat supaya genap sholat kita. Ya, maka dari hadis tadi Bukhari Muslim ini ada 4 faedah. Pertama, hendaknya kita menuju masjid itu dengan tenang. Gak usah lari-lari. Ya, gak usah tergesa-gesa. Kita jalan dengan tenang. Wong kita mau menghadap Allah kok. Lalu yang kedua, jika kita mendapati sholat, ya langsung masuk ke sholat. Gak usah nunggu. Apapun posisi imam, langsung kita sholat. Ikut gitu loh. Ya misalnya kita masuk, imam duduk tasyahud awal. Ya jangan kemudian nunggu imam berdiri. Ya kita mendapati imam duduk tasyahud awal apa? Maka kita takbiratul ihram terus ikut duduk tasyahud awal gitu loh. Itu maksud apa yang kalian dapati maka sholatlah. Kemudian tidak mengganggu jamaah yang sedang sholat. Jadi mungkin karena kita tergesa-gesa, kita berlari-lari, akhirnya apa? Menimbulkan suara gaduh dan ini mengganggu jamaah yang lainnya. Ya, atau mungkin kita orang itu sengaja bahwa kita ini
sedang menuju sholat agar imam menunggu kita. Nggak boleh seperti itu. Apalagi sampai teriak-teriak, imam tunggu, nggak boleh kan. Kemudian yang keempat, menyempurnakan yang tertinggal. Ya, jadi apa yang tertinggal dalam sholat, maka kita sempurnakan sholatnya setelah imam salam. Ya, sesuai dengan jumlah rakaat yang kita tertinggal. Baik. Kemudian, jadi masbuk itu menyempurnakan sholatnya setelah imam salam pada salam kedua. Jadi kita misalnya terlambat satu nih, maka begitu imam salam, kita boleh berdiri menyempurnakan sholat setelah salam kedua. Jadi assalamualaikum baru kita berdiri menyempurnakan sholat yang tertinggal. Ya, jadi jangan sampai assalamualaikum baru salam pertama terus kita berdiri, enggak. Salam kedua kita boleh berdiri. Nah, kemudian ada kejadian misalnya apa? Bagaimana ketika kita sampai di masjid, jamaah sholat itu sudah selesai. Jadi sampai ke masjid, sholatnya udah bubar gitu loh. Apa yang kita lakukan? Satu, kita mengerjakan sholat bersama jamaah yang lain. Misalnya apa? Kita mendapati ada yang masbuk. Berarti kan dia masih sholat tuh. Sholat jamaahnya udah selesai, tapi ada yang masbuk. Berarti dia masih menyempurnakan, maka kita ikut sholat bermakmum kepada yang masbuk itu. Itu yang pertama. Atau yang kedua, sebagian jamaah masjid itu mengerjakan sholat lagi bersamanya. Ya, jadi misalnya sampai ke masjid, sholat sudah bubar dan sama sekali nggak ada yang sholat, nggak ada yang mengerjakan sholat, maka kita meminta kepada salah satu dari jamaah yang masih ada di masjid untuk menemani kita mengerjakan sholat. Ya, Rasulullah katakan, man yatasaddaq ala hadza fayusalli ma'ahu. Jadi waktu itu ada seorang sahabat datang ke masjid, sholatnya udah bubar dan gak ada yang sedang mengerjakan sholat. Maka Rasul mengatakan kepada para sahabat, siapa yang mau bersedekah dengan orang ini, hendaknya dia sholat bersama dia. Ya, siapa yang jadi imam? Kalau seperti itu, ya terserah. Ya, kedua-duanya boleh jadi imam. Ya, meskipun apa? Yang menemani itu kan mesti sholatnya sholat sunnah kan, bukan sholat fardu. Kemarin sudah kita bahas bahwa boleh kan orang sholat wajib bermakmum kepada orang yang sholat sunnah, atau sebaliknya orang yang sholat sunnah bermakmum kepada orang yang sholat wajib. Boleh dua-duanya. Maka di sini ya silahkan. Jadi ketika kita masuk masjid, sholat sudah bubar, nggak ada yang sholat, kita minta salah seorang di antara mereka untuk menemani kita sehingga kita mengerjakan sholat secara berjamaah. Nah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari di hari ini betul-betul menjadi ilmu yang bermanfaat, ya, bisa kita praktekkan ketika kita mengalami kondisi-kondisi seperti tersebut. Jadi kita nggak perlu bingung, wah ini piye, karena kita udah belajar fikihnya. Nah, demikian. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.